Masa remaja itu kayak roller coaster, penuh dengan tanjakan dan turunan yang mendebarkan, tikungan tajam yang bikin jantung berdebar, dan kecepatan yang kadang bikin kita kehilangan arah. Ada kalanya kita merasa berada di puncak dunia, tertawa lepas bersama teman-teman, menikmati setiap momen yang ada. Kadang ngerasa keren, penuh percaya diri, seolah bisa menaklukkan apa saja. Tapi di lain waktu, kita juga bisa ngerasa nggak berarti, kecil, dan sendirian di tengah keramaian. Emosi bisa berubah secepat kilat, dari bahagia menjadi sedih, dari semangat menjadi lesu. Di fase ini kita sibuk nyari jati diri, mencoba memahami siapa diri kita sebenarnya, apa yang kita sukai, apa yang kita yakini, dan apa yang ingin kita capai dalam hidup. Pertanyaan-pertanyaan besar tentang identitas dan tujuan hidup mulai bermunculan di benak kita. Nyobain banyak hal, mulai dari kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, hobi baru yang menarik perhatian, sampai gaya berpakaian yang berbeda-beda. Kita ingin mengeksplorasi berbagai kemungkinan dan menemukan passion kita yang sebenarnya. Dan sering banget ngikutin tren aneh-aneh, mulai dari gaya rambut yang lagi hits di kalangan selebriti, sampai tantangan-tantangan viral di media sosial. Kadang kita melakukannya karena penasaran, tapi seringkali juga karena ingin terlihat keren dan diterima oleh teman-teman. Tapi di tengah pencarian itu, ada satu tantangan besar yang seringkali menghantui para remaja. Tantangan yang bisa membuat kita merasa bimbang, ragu, dan bahkan tertekan. Tantangan yang bisa menguji seberapa kuat kita memegang prinsip dan nilai-nilai yang kita yakini. Peer pressure, alias tekanan teman sebaya. Sebuah fenomena sosial yang gak bisa dihindari, terutama di masa remaja. Karena di usia ini, kita sangat peduli dengan apa yang dipikirkan dan dikatakan oleh teman-teman kita. Peer pressure itu dorongan dari teman, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dorongan yang bisa memengaruhi keputusan dan tindakan kita. Kadang dorongan itu positif, misalnya mengajak kita untuk belajar lebih giat atau berolahraga secara teratur. Buat ngelakuin sesuatu, biar diterima atau nggak dikucilkan. Kita semua punya kebutuhan untuk merasa diterima dan menjadi bagian dari sebuah kelompok. Dan kadang, kita rela melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak kita sukai, atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai kita, hanya demi mendapatkan pengakuan dari teman-teman. Kadang halus kayak semua teman tiba-tiba pakai sepatu baru yang lagi ngetren banget. Sepatu yang harganya lumayan mahal dan sebenarnya nggak terlalu kita butuhkan. Tapi karena semua teman memakainya, kita jadi merasa ketinggalan dan gak gaul kalau nggak ikut-ikutan. Lo jadi ngerasa harus ikut. Kalau nggak, lo bakal jadi bahan omongan, dikucilin, atau bahkan nggak diajak main lagi. Perasaan takut ketinggalan atau FOMO, fear of missing out, ini seringkali menjadi pemicu utama kita untuk menyerah pada peer pressure. Kadang terang-terangan, kayak diajak bolos sekolah bareng teman-teman. Alasannya macam-macam, mulai dari bosen sama pelajaran, pengen refreshing, sampai pengen ngerjain hal-hal yang lebih seru. Dan kalau nolak langsung dicap nggak asik, kuper, atau bahkan nggak setia kawan. Kita jadi merasa bersalah dan takut mengecewakan teman-teman. Akhirnya, dengan berat hati, kita ikut bolos meskipun sebenarnya kita tahu itu salah. Ini normal banget dialami semua remaja, bukan tanda lo lemah atau nggak punya pendirian. Peer pressure adalah bagian dari proses tumbuh kembang dan pencarian jati diri. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya, dan belajar untuk membuat keputusan yang tepat bagi diri kita sendiri. Tantangannya, gimana caranya tetap jadi diri sendiri di tengah tekanan itu, tanpa harus kehilangan teman atau merasa dikucilkan. Gimana caranya kita bisa menyeimbangkan antara keinginan untuk diterima, dengan kebutuhan untuk tetap setia pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kita yakini. Ini adalah seni yang perlu kita pelajari dan kuasai di masa remaja ini. Kenapa sih susah banget nolak ajakan teman, padahal tahu itu salah? Jawabannya, kita lagi nyari identitas, jadi gampang banget ngikutin orang lain. Teman jadi cermin, dan keinginan buat diterima itu kuat banget. Otak remaja juga masih berkembang, bagian yang ngatur keputusan belum matang, jadi kita lebih impulsif. Selain itu, manusia memang makhluk sosial, takut dikucilkan itu naluri dasar. Takut nggak diajak nongkrong, takut makan sendirian, itu nyata banget. Makanya kadang kita lebih milih ngorbanin prinsip daripada jadi beda sendiri. Semua ini bikin kita rentan banget sama peer pressure. Peer pressure nggak selalu negatif loh. Memang ada tekanan buat ngerokok, nyontek, atau ikut-ikutan gosip.
Kadang tekanannya langsung, kadang nggak sadar kita udah ikut arus. Tapi ada juga peer pressure positif. Misal, teman-teman lo rajin belajar, lo jadi termotivasi ikut belajar. Atau diajak ikut ekskul, akhirnya lo nemuin passion baru. Lingkungan yang jujur, bikin lo ikut jujur juga. Peer pressure itu kayak pisau, bisa buat hal baik, bisa juga sebaliknya. Tergantung konsangit variasinya. Peer pressure itu kayak koin dengan dua sisi yang berbeda. Sama seperti sebuah koin yang dilempar ke udara, hasilnya bisa berbeda setiap saat. Terkadang, kita mendapatkan sisi yang menguntungkan, namun di lain waktu, kita harus menghadapi sisi yang kurang menyenangkan. Ada sisi negatif dan positif. Ini adalah dua sisi mata uang yang sama, tergantung bagaimana kita menghadapinya. Peer pressure bisa menjadi batu sandungan, atau justru menjadi tangga kesuksesan. Sisi negatif, lo bisa terjerumus ke perilaku berisiko, seperti berjalan di atas tali tanpa pengaman, bolos, ngerokok, mencoba hal-hal yang sebenarnya tidak ingin lo lakukan, hanya karena semua orang melakukannya. Ini adalah jebakan yang sangat mudah untuk dimasuki. Atau hal yang merusak kesehatan. Kebiasaan buruk yang dimulai dari coba-coba, bisa menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan. Ingat, tubuhmu adalah rumahmu, jadi jagalah baik-baik. Mental juga bisa kena ngerasa bersalah, cemas, karena melakukan hal yang bertentangan dengan nilai-nilai yang lo yakini. Bahkan depresi. Tekanan untuk selalu sesuai dengan standar orang lain bisa sangat membebani pikiran. Jangan biarkan hal itu terjadi padamu. Identitas diri jadi goyah, lo mulai mempertanyakan siapa diri lo sebenarnya, dan hubungan sama keluarga bisa renggang karena perbedaan pandangan dan nilai-nilai. Tapi sisi positifnya, peer pressure bisa jadi motivasi yang luar biasa. Ketika teman-teman lo berprestasi, lo juga jadi terpacu untuk melakukan yang terbaik. Teman yang suportif bikin lo semangat belajar, saling membantu memahami materi pelajaran, dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Ikut lomba, atau belajar skill baru seperti coding, desain, atau bahkan bermain musik. Teman-teman bisa menjadi sumber inspirasi dan dukungan untuk mengembangkan diri. Persaingan sehat bikin semua berkembang bareng. Lo dan teman-teman saling memacu untuk menjadi lebih baik, tanpa menjatuhkan satu sama lain. Ini adalah bentuk persaingan yang membangun. Lo juga bisa dapat pengalaman baru, belajar empati, dan kerja sama tim melalui kegiatan sosial, proyek sekolah, atau bahkan sekadar membantu teman yang sedang kesulitan. Intinya, peer pressure bisa jadi kekuatan super kalau lo ada di lingkungan yang tepat, lingkungan yang saling mendukung, menginspirasi, dan memotivasi untuk menjadi versi terbaik dari diri lo. Jadi, pilihlah teman dengan bijak, dan jadilah pengaruh positif bagi orang lain. Kepercayaan diri adalah senjata utama lawan peer pressure. Orang yang pede tahu apa yang dia mau dan gak gampang goyah. Kepercayaan diri bukan berarti sombong, tapi yakin sama nilai diri sendiri. Cara bangunnya? Kenali diri lo, kelebihan, kekurangan, prinsip hidup. Fokus kembangin kelebihan lo, rayakan pencapaian kecil, berhenti bandingin diri sama orang lain, apalagi di media sosial. Ingat, yang lo lihat di Instagram belum tentu nyata. Jaga penampilan dan kesehatan buat diri sendiri, bukan orang lain. Kepercayaan diri itu proses, bukan hasil instan. Semakin lo kenal diri, semakin kuat lo hadapi tekanan. Punya kepercayaan diri aja nggak cukup. Lo juga harus berani bilang tidak. Bilang nggak dengan tegas dan sopan, tanpa perlu alasan panjang. Kalau teman maksa, tawarkan alternatif. Tolak perilakunya, bukan orangnya. Pilih lingkungan pertemanan yang positif, yang bikin lo nyaman jadi diri sendiri. Kalau situasi makin gak enak, jangan ragu buat pergi. Lebih baik kehilangan teman toksik daripada kehilangan diri sendiri. Teman sejati gak akan maksa lo ngelakuin hal buruk. Latih terus jurus-jurus ini sampai jadi refleks. Intinya lo punya kendali atas pilihan lo. Orang tua bukan cuma mesin ATM atau polisi moral. Mereka bisa jadi benteng pertahanan pertama lawan peer pressure. Kuncinya, komunikasi terbuka tanpa takut dihakimi. Ceritain masalah lo, mulai dari hal kecil. Orang tua punya pengalaman dan bisa kasih perspektif baru. Dukungan mereka bisa ningkatin kepercayaan diri lo. Nilai-nilai yang mereka tanamkan jadi kompas hidup lo. Lihat orang tua sebagai sekutu, bukan musuh. Cara lain buat bentangin diri, sibuk naikin level diri sendiri. Punya hobi bikin lo punya dunia sendiri, nggak cuma soal pergaulan. Hobi juga bisa jadi pelarian positif saat stres. Gabung komunitas sesuai minat, pertemanan jadi lebih sehat. Di era digital, literasi digital penting banget. Sadar kalau media sosial itu highlight, bukan realita.
Gunakan medsos buat hal positif, bukan buat banding-bandingin hidup. Apresiasi diri sendiri, belajar dari kesalahan, dan syukuri hal kecil tiap hari. Dengan begitu, lo bangun benteng pertahanan dari dalam. Kesimpulannya, peer pressure itu tantangan besar di masa remaja. Ini adalah masa di mana kamu mulai mencari jati diri, mencoba hal-hal baru, dan membentuk opini sendiri. Tapi di saat yang sama, kamu juga ingin diterima dan menjadi bagian dari kelompok. Tekanan dari teman sebaya bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari ajakan untuk mencoba sesuatu yang berbahaya, hingga tuntutan untuk berpakaian atau bertingkah laku tertentu. Tapi, lo nggak sendirian, banyak remaja lain yang juga merasakan hal yang sama. Ingatlah bahwa kamu tidak harus menghadapi tekanan ini sendirian. Ada teman-teman yang mendukungmu, keluarga yang menyayangimu, dan orang dewasa yang siap membantu. Dan lo lebih kuat dari yang lo kira. Kekuatan itu ada di dalam diri kamu, menunggu untuk ditemukan dan digunakan. Kamu punya kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat untuk dirimu sendiri, bahkan ketika orang lain mencoba untuk mempengaruhimu. Setiap orang punya perjalanan unik, nggak ada satupun yang sama persis. Jangan bandingkan diri kamu dengan orang lain, fokuslah pada tujuan dan impianmu sendiri, dan salah itu bagian dari proses belajar. Jangan takut untuk membuat kesalahan, karena dari situlah kamu bisa belajar dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan takut jadi beda, justru perbedaan itulah yang membuatmu istimewa. Jadilah versi orisinal diri lo. Jangan mencoba untuk menjadi orang lain hanya untuk diterima oleh orang lain. Pilihan selalu ada di tangan lo. Kamu punya kendali atas hidupmu sendiri. Mau ikut arus atau pegang prinsip sendiri. Jangan biarkan orang lain menentukan siapa kamu dan apa yang kamu yakini. Bangun kepercayaan diri dengan mengenali kelebihan dan kekuranganmu. Komunikasi sama orang tua atau orang dewasa lain yang kamu percaya. Mereka bisa memberikan dukungan dan saran yang berharga. Kembangkan hobi dan temukan hal-hal yang membuatmu bahagia dan bersemangat. Cari teman positif yang mendukungmu dan membantumu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan bijak di dunia maya. Ingatlah bahwa apa yang kamu posting di internet bisa dilihat oleh siapa saja, dan bisa berdampak pada reputasimu. Tujuannya, lo bisa bangga sama diri sendiri, bukan karena sempurna, tapi karena jujur sama diri sendiri. Bangga dengan integritasmu, dengan nilai-nilai yang kamu pegang teguh. Tetap semangat, lo pasti bisa lewatin ini. Masa remaja memang penuh tantangan, tapi juga penuh peluang untuk tumbuh dan berkembang. Percayalah pada diri sendiri, dan jangan pernah menyerah pada impianmu.